Kali ini yang ingin saya bahas itu kapan sih vaksin rabies itu harus diberikan, seberapa banyak vaksin rabies itu harus diberikan, dan kenapa alasannya vaksin rabies itu harus diberikan ya. Jadi what's up guys, and welcome back with Curhat Sehat. Dan pada kesempatan kali ini bersama saya Dr. Iva, dan kita akan kembali sharing dan berbagi informasi kesehatan. Ya, jadi sebelumnya saya mendapatkan kasus saat jaga IGD mengenai vaksin rabies. Dan kebetulan vaksin rabies ini memang sedikit panjang ya, kalau misalnya emang ada pasien yang datang ke IGD, penjelasan mengenai vaksin rabies ini cukup panjang. Jadi dari situ saya kepikiran gimana kalau misalnya kita sharing aja di channel Curhat Sehat. Ya, pada kesempatan kali ini yang ingin saya bahas itu kapan sih vaksin rabies itu harus diberikan, seberapa banyak vaksin rabies itu harus diberikan, dan kenapa alasannya vaksin rabies itu harus diberikan ya. Jadi yang pertama kita bahas dulu vaksin rabies atau vaksin anti rabies. Itu biasanya vaksin yang diberikan ketika seseorang itu terkena luka akibat gigitan maupun cakaran dari hewan yang dicurigai memiliki resiko terjangkit rabies. Ya, kita tidak bisa memastikan secara pasti apakah hewan tersebut adalah hewan yang sedang terjangkit rabies atau bukan, tetapi memang ada beberapa ciri-cirinya ya. Jadi hewan yang sedang terkena rabies umumnya itu akan menampilkan beberapa kondisi, seperti pertama, hewan menjadi agresif ya. Hewan ini biasanya akan menyerang walaupun tidak diintervensi, dan itu harus hati-hati. Dan kita juga harus tahu jenis hewannya itu biasanya apa yang mungkin membawa rabies. Dan biasanya hewan yang membawa rabies adalah hewan-hewan mamalia, baik itu kucing, anjing, rubah, habis itu mungkin tupai ya, tupai aja bisa. Terus habis itu juga yang cukup mungkin unik adalah kalilawar ya. Hati-hati karena ini bisa tidak terduga ya, dan karena memang kalilawar merupakan bagian dari mamalia ya. Jadi itu pertama, harus hati-hati dengan hewan-hewan yang mungkin terlihat lebih agresif daripada biasanya, dan juga biasanya ini dia akan menyerang walaupun tidak sedang diintervensi atau mungkin tidak merupakan hal yang wajar. Dan yang kedua, biasanya hewan yang terkena rabies itu digambarkan dalam kondisi banyak mengeluarkan liur ya. Jadi walaupun dia tidak sedang makan atau mungkin tidak sedang apa, dia itu sepertinya mengeluarkan liur. Dan yang ketiga itu biasanya ini hewannya itu terlihat seperti sangat marah ya. Jadi mungkin ketiga ini saling berkaitan, di mana hewan itu suka menyerang, terlihat sangat marah, terus habis itu sangat agresif, dan sembari itu biasanya mengeluarkan banyak liur. Dan itu beberapa ciri-ciri dari kondisi hewan yang sedang terjangkit rabies. Tetapi di luar dari kondisi itu, untuk kondisi waspadanya, apabila Anda mungkin mendapatkan luka akibat gigitan maupun cakaran dari hewan-hewan mamalia yang seperti disebutkan tadi, walaupun tidak menunjukkan 3 gejala tadi, pemberian suntik rabies pun sah-sah saja diberikan untuk memberikan profilaksis atau pencegahan. Karena apa? Karena sejauh ini ya, selama saya menjadi dokter rabies ini, saya pernah mendapatkan satu berita mengenai terkena rabies, dan itu sangat mengerikan. Dan yang saya tahu juga di dunia medis sejauh ini, saat kita berbagi atau sharing informasi sesama dokter, belum ada penderita rabies yang sembuh. Ya, itu kenapa pemberian vaksin rabies itu sangat disarankan untuk pencegahan. Karena memang sejauh saya menjadi dokter dan juga saya sharing pada beberapa dokter lain yang cukup senior, ada yang mendapatkan beberapa kasus tentang rabies, dan yang terkena rabies itu pun tidak sembuh dan benar-benar so crazy ya. Orangnya menyerang, tidak sadar, liurnya banyak, itu sangat mengerikan sekali. Dan juga yang mungkin ingin saya sampaikan, pemberian vaksin rabies ini tidak mudah, karena pemberian vaksin rabies ini secara protokoler itu membutuhkan 4 kali suntikan dalam jangka waktu 28 hari. Dan 4 kali suntikan itu biasanya diberikan pada pasien yang mungkin sebelumnya belum pernah mendapatkan vaksin rabies sama sekali. Dan nanti jika ada orang yang sudah dilakukan vaksin namun digigit
ulang itu ada kriteria tertentu. Jadi kita bahas yang pertama dulu. Buat orang yang belum mendapatkan vaksin dan kemudian mendapatkan gigitan atau mungkin luka akibat gigitan dan cakaran dari hewan-hewan yang sudah dijelaskan tadi, biasanya ini disarankan untuk melakukan vaksin sebanyak 4 kali. Pemberian 4 kali vaksin ini ada yang tipe pertama, yaitu biasanya 2 suntikan awal pada pertemuan pertama atau hari ke-0 ya. Hari ke-0 itu hari gigitan itu terjadi. Terus habis itu suntikan yang kedua itu biasanya diberikan pada hari ke-7 ya, dan suntikan yang ketiga ini biasanya diberikan pada hari ke-21 ya. Jadi 4 suntikan ini dilakukan sebelum 28 hari. Terus habis itu tipe yang kedua itu biasanya suntikan pertama itu dilakukan pada hari ke-0 ya. Terus habis itu suntik lagi pada hari ketiga dan suntik lagi pada hari ke-7. Suntikan yang keempat itu biasanya diberikan antara hari ke-14 sampai hari ke-28 ya. Termasuk pada pada hari ke-21 pun juga boleh ya. Dan terus habis itu akan berbeda ketika orang yang sudah mendapatkan vaksin dan kemudian terjadi gigitan ulang atau mungkin terjadi luka ulang. Ketika luka gigitan tersebut sudah terjadi sebelum 3 bulan dan yang vaksin sebelumnya itu lengkap sampai 4 kali dalam 28 hari, itu biasanya selama 3 bulan itu terlindungi, dan ketika digigit lagi pun itu biasanya tidak dibutuhkan pemberian vaksin. Tetapi ketika sudah lebih dari 3 bulan dari vaksin yang pertama, itu biasanya akan disarankan melakukan 2 kali suntikan, yaitu suntikan hari ke-0 dan suntikan hari ketiga. Dan itu merupakan beberapa informasi dari pemberian vaksin. Namun sebelum dilakukan pemberian vaksin, ada beberapa langkah-langkah yang tetap harus dilakukan ketika kita mendapatkan luka akibat gigitan maupun cakaran dari hewan ya, baik itu hewan liar ataupun hewan peliharaan. Itu sebaiknya dilakukan beberapa langkah ya. Yang pertama, cuci dan bilas daerah luka setidaknya 15 menit menggunakan air yang mengalir. Ingat ya, air bersih yang mengalir, dilakukan pembilasan setidaknya 15 menit. Dan sembari itu biasanya saya menyarankan untuk sedikit memberikan penekanan agar darah-darah mungkin yang ada di dalam yang mungkin bercampur dengan bekas gigitan, liur ataupun luka itu biasanya disarankan untuk tetap dikeluarkan ya. Yang kedua itu selain dilakukan pembilasan dengan air mengalir, biasanya setelah itu dilakukan pencucian dengan deterjen atau mungkin sabun ya, atau mungkin alkohol pada luka yang bersangkutan ya, dipastikan bersih dan zat-zat tadi itu kalau bisa sedikit masuk untuk memastikan bahwa selain virus rabies itu juga kan kemungkinan ada kuman lainnya, dan semoga kuman lain itu diharapkan mati setelah dilakukan pembersihan dengan deterjen, sabun maupun alkohol. Yang ketiga, secara panduannya sendiri biasanya itu tidak disarankan untuk dilakukan penjahitan jika memungkinkan ya. Jadi kalau misalnya luka itu disebabkan oleh gigitan atau mungkin cakaran hewan dan lukanya tidak terlalu besar, umumnya itu tidak disarankan untuk dijahit ya, kecuali memang darah yang keluar itu aktif dan akan menyebabkan kondisi lain jika tidak dijahit ya. Terus habis itu yang keempat adalah biasanya disarankan untuk diberikan antibiotik untuk mencegah kemungkinan dari penyebab lainnya. Dan bahkan beberapa dokter senior itu selain daripada pemberian anti rabies dan beberapa langkah yang sudah dijelaskan, biasanya juga diberikan suntikan anti tetanus. Karena apa? Karena kan kita nggak tahu ya, namanya hewan itu makanannya apa, mungkin juga di dalam liurnya atau di dalam mulutnya itu kotor dan mengandung kuman tetanus, itu juga tidak menutup kemungkinan. Jadi itulah beberapa langkah yang biasanya harus dilakukan atau mungkin disarankan secara medis untuk dilakukan ketika terdapat luka akibat gigitan maupun cakaran hewan buas. Dan apabila video ini bermanfaat, silahkan di-share, like, and subscribe. Dan jangan lupa apabila ada informasi yang mungkin berbeda dan juga ingin ditanyakan, silahkan didiskusikan di kolom komentar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.